Selamat malam, sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Malam ini, saya akan menceritakan kisah seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat ayahnya demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal. Malam itu, dengan jengkel tapi pasrah, seorang gadis menuruti keinginan ayahnya untuk menikah dengan lelaki tua. Lelaki tua itu sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya dengannya. Ya, gadis itu akan menjadi madu untuk istri pertamanya. Namanya Ani. Ia lahir di bulan Agustus. Saat itu, ia memasuki usia 19 tahun. Kulitnya kuning langsat, rambut sedikit ikal, dan badannya lumayan berisi dengan tinggi yang lumayan semampai. Hidungnya tak begitu mancung dan ada tahi lalat di sisi kanannya. Kata ibunya, tahi lalat di hidung adalah tanda keberuntungan. Namun, saat itu, Ani merasa menjadi wanita paling hina di dunia. Bagaimana tidak? Setengah jam lagi, Ani ini akan resmi menjadi Nyonya Tomo, lelaki 45 tahun, kawan dari ayahnya. Pelakor, ya, mungkin itu sebutan yang cocok untuknya. Ani ini sudah menyiapkan lahir batinnya untuk ini. Tak peduli apa kata orang, baginya, dia sudah menjadi anak yang baik karena sudah patuh kepada orang tuanya. Nama ayahnya Danang. Beliau adalah pemabuk berat dan penjudi. Tak ayal, hutang keluarga Ani ini menumpuk. Bahkan rumah yang ditempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahnya Ani. Tetapi dengan jalan atau dengan syarat Ani harus menikah dengannya. Awalnya Ani menolak keras. Dia kabur dengan kekasihnya yang bernama Ridwan di desa seberang. Kabur ke rumah kos budenya Ridwan. Ibunya Ani ini membela Ani. Beliau menutup-nutupi keberadaannya dari ayahnya. Padahal ibunya ini sendiri yang merencanakannya. Tapi tak butuh waktu lama. Hanya 4 hari saja, dia sudah ditemukan oleh ayahnya dan anak buahnya Tomo. Ani berusaha lari dan Ridwan pun menghadang ayahnya Ani. Dengan tergesa-gesa Ani lari secepat dia bisa. Namun, saat dia menoleh ke belakang, Ani melihat wajah Ridwan sudah bersimbah darah, dipukuli oleh 3 orang lelaki. Ani mengurungkan niatnya dan kembali menghampiri Ridwan yang sudah terkapar di tanah. Dia membalik tubuhnya yang tersungkur. Sambil menangis, Ani mengusap wajahnya dari tanah yang menempel. Tangan Ani ini memerah, terkena darah. Ya Allah mas, aku gak tega kalau kamu kayak gini. Kalau kamu pengen Ridwan selamat, harusnya kamu nurut sama saya, kata ayah Ani membentak. Ridwan menggelengkan kepalanya. Aku gak rela kalau kamu nikah sama orang itu, An. Melihat keadaan Ridwan, Ani pun pasrah, dibawa oleh ayahnya. Dengan syarat jangan pernah lagi mengganggu si Ridwan. Ani meminta anak buah Tomo agar membawa Ridwan ke rumah sakit hingga benar-benar sembuh. Tetapi tatapan Ridwan kala itu membuat hati Ani ini pedih. Ani ini akan meninggalkan lelaki yang dicintainya selama 2 tahun ini. Tak tungakno yang baik-baik nak. Meski aku gak ikhlas, semoga hidupmu lebih enak sama Tomo, kata ibunya Ani, sembari membenarkan jilbab putih panjang yang dia kenakan. Ani sudah dirias sedemikian cantik, mengenakan kebaya putih pemberian Tomo. Hanya menunggu mempelai pria datang untuk segera melangsungkan akad nikah. Ani hanya diam menatap kaca rias di depannya. Ingin rasanya dia berontak, tapi apa daya.
Dia juga tak mau orang tuanya ini susah, terbelit hutang-hutang itu. Saya terima nikahnya Ani Darwanti binti Danang Prasetyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kata si Tomo di dalam akad nikahnya dengan Ani. Sah, kata para saksi. Semua pun menengadahkan tangan untuk mengamini doa dari Bapak Penghulu. Si Ani pun melakukannya, meski dalam hati dia menolak untuk mengamininya. Dia melirik wajah lelaki di sampingnya. Ada sedikit kerutan di sebelah matanya. Benar saja, karena umurnya hampir setengah abad, ingin rasanya Ani ini mencabik-cabik wajahnya. Congkel paksa bola matanya agar keluar dan tak lagi melirik gadis-gadis lain untuk dijadikan istri mudanya. Si Ani sudah mendengar rumor sebelumnya bahwa Tomo sudah 2 kali menikah. Istri yang pertama ini kabur karena tak kuat hati melihat suaminya menikah lagi. Ini berarti Ani adalah istri ketiga baginya. Saat melirik Tomo, tidak disangka pandangan matanya juga terarah ke ujung kanan. Ani melihat istrinya Tomo di sana, menatapnya dengan wajah geram. Dia sungkingkan senyuman sinis ke arah istrinya Tomo seakan mengejek. Ani melihat bibirnya mengatut, menyiratkan kekesalan darinya. Setelah menandatangani buku nikah dan sedikit acara ramah tamah ini berakhir. Acara pernikahan itu memang dibuat sederhana, hanya mengambil inti dari acara sakral, yakni akad nikah. Singkat cerita, Ani diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Sang ibu menyeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapannya yang akan dipindah ke rumah Tomo. Ani melihat ayahnya tertawa lepas, merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Ya, Fani, istrinya Tomo, mengambil alih koper dari tangan ibunya Ani dan memasukkannya ke dalam mobil. Ani juga melihat cowok yang bersender di mobil memainkan ponselnya. Dia bernama Dika. Ya, dia adalah anak Tomo dan Fani, yang mana seharusnya si Ani ini lebih cocok menikah dengan Dika ini, dibandingkan dengan ayahnya yang bernama Tomo itu. Mbak Fani ini berkali-kali memanggil si Dika agar membantu memasukkan keperluannya si Ani. Tapi Dika ini cuek, tak membalas omelan ibunya. Malah semakin asyik tersenyum sendiri memandang HP-nya. Setelah berpamitan pada orang tuanya, mereka berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Ani mengedarkan pandangan ke sekitar, dan itu benar-benar megah. Bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahnya. Mobil diparkir di samping rumahnya. Ani melihat di sana berjejer pula beberapa mobil mewah dan motor-motor gede seperti punya para artis. Begitu kaya si Tomo ini. Yang Ani tahu dia hanya punya bisnis bahan-bahan bangunan. Entah, mungkin ada yang lain. Ani pun tidak tahu. Tomo membukakan pintu untuknya. Tangannya tengah menawarkan Ani untuk ditarik keluar mobil, tapi tidak dia gubris. Ani menyingkirkan tangannya dan berjalan keluar dari mobil sambil mengangkat belakang gaun kebayanya yang panjang. Di depan rumah sudah menanti 2 wanita dengan daster lusuh, sembari membungkukkan badan. Tomo memperkenalkan orang itu pada Ani. Ani, ini Mbok Ijah. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil dia ya, kata si Tomo sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur, dilihat dari rambut putihnya. Ini Mirna, bagian masak. Kalau pingin apa saja ya bilang sama dia. Ani melirik wanita yang ditunjuk oleh Tomo. Dia terlihat masih muda, mungkin sekitar 25 tahunan, mempunyai paras yang lumayan ayu. Hanya saja tertutupi oleh daster kumalnya. Mbak Fani, istrinya si Tomo ini melengos melihat Ani, sembari masuk dengan menghentak-hentakkan kakinya. Ani mengerti perasaannya. Mana ada di dunia ini
wanita yang mau berbagi suami, apalagi cari istri yang lebih muda dan cantik. Sungguh berat ia bisa menerima si Ani ini. Tomo merangkulkan tangannya di belakang bahunya Ani dan mencoba menyeret Ani untuk masuk. Ani menoleh dan mentepisnya. Ia pun tersenyum. Ani memberikan pandangan muak kepada si Tomo. Si Tomo pun berlalu dengan tetap tersenyum nakal. Ani merasa jijik melihatnya. Bagaimana bisa ia harus hidup setiap hari dengannya? Dari belakang, Dika anaknya si Tomo ini mendekat ke arahnya Ani. "Welcome to hell, selamat datang di neraka," katanya sembari berlalu masuk ke dalam rumah, sambil memasukkan kedua tangan dalam celana formalnya. Di dalam kamar, Ani menanggalkan semua pakaian yang dirasa memuakkan ini dan menggantinya dengan Bobby doll kesayangannya. Dihapus dengan paksa make up yang telah dipoles selama 2 jam dari sore tadi. Di depan cermin, Ani melihat Tomo masuk ke kamar, kemudian menutup dan menguncinya. Ani menarik nafas panjang. Dia siapkan lahir batinnya malam ini. Tomo memandangnya lewat cermin, tersenyum menyeringai. Ani tak membalas senyumannya sambil terus mengusap make up di wajahnya. Tomo mendekatinya, mengelus pundaknya dari belakang sambil menghadap ke cermin. Tangan si Ani ini bergetar, tapi tetap berusaha tenang. Ia pun melerai rambutnya Ani dan menciumnya. Dada si Ani ini bergetar hebat, antara jijik dan takut. Meski Ani pernah berpacaran dengan Ridwan, tak pernah dia rasakan ini sebelumnya. Maksimal dia hanya memegang tangannya dan memandangnya saja. Tomo menariknya berdiri dan merebahkannya di kasur. Kemudian memulai ritual malam pertama sebagaimana mestinya. Hatinya menangis, sungguh tak rela dia menyerahkan dirinya pada tua bangka ini. Namun, Ani tetap pasrah membiarkan semua ini terjadi. Singkat cerita, pagi hari, ia dapati dirinya terbangun dengan rasa nyeri di sekitar selangkangannya. Dia mengutuk dirinya sendiri, jengkel sejengkel-jengkelnya, lalu memukuli kasur yang dia rebahi. Ani menarik nafas dan menghembuskannya, mencoba membuat dirinya tenang. Setelahnya dia bergegas mandi, kemudian keluar kamar, mencari di mana letak dapurnya. Ani memandang penuh kagum melihat rumah bak istana ini. Dia melirikkan matanya ke sana kemari, sambil menyusuri rumah yang entah menyesatkannya. "Mbak Ani sudah bangun toh? Mari sarapan dulu," sapa Mbok Ijah menemukannya. Ani diajak menuju ruang makan. Sambil berjalan, Ani tetap seperti orang linglung yang tersesat, melihat kanan kirinya. "Nanti kalau sudah sarapan, aku ajak mengelilingi rumah, Mbak, biar gak bingung ya," tambahnya sembari mempersilahkannya duduk di depan meja yang sudah tersedia banyak sekali makanan lezat di atasnya. Ani pun mengangguk dan segera duduk, lalu mengambil piring dan mencomot gurami panggang favoritnya. Di rumahnya sendiri dia jarang sekali makan ini. Mungkin dalam setahun hanya beberapa kali saja. Dika keluar dari kamarnya yang terhubung langsung ke ruang makan. Ia duduk di seberang depan meja makan, tanpa melihat Ani sama sekali. Ani seperti tak ada di depannya, sangat cuek dan tak peduli. Ani ini melirik wajah Dika yang tampan saat dia makan. Hidung mancung alias tebal, rambut sedikit ikal tergerai di atasnya. Sangat mirip dengan bapaknya dalam versi muda. Si Ani ini tak percaya harus punya anak tiri yang umurnya sebaya dengannya. Singkat cerita, Mbok Ijah mengajak Ani menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Ani benar-benar takjub dengan keindahan bangunan ini. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana, yang mana dia pernah melihat di film di TV-TV. Tidak hentinya Ani menunjukkan ketakjuban, hingga di depan suatu pintu, Mbok Ijah menyuruhnya untuk berhenti. Pintunya ini dari kayu jati berwarna merah marun, dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh.
Ani termangu diam. Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja gak boleh masuk. Bahkan Bu Fani ya gak boleh ngintip, Mbak. Jelas Mbok Ijah membuat Ani ini tambah penasaran. Emangnya ada apa di dalam, Mbok? Mbok Ijah ini hanya menggeleng dan tersenyum. Ani mengerutkan kening mencoba ingin tahu. Dia lirik lagi pintu di depannya. Tiba-tiba saja pintu itu terasa suwung. Ani mulai bergidik ngeri. Mbok Ijah segera menariknya kembali untuk melanjutkan kelilingnya. Sampai akhirnya di belakang rumah, Ani menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai sembari memegang buku dan serius membaca. Rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin pagi. Dagunya lancip. Bibir agak tebal di bawahnya. Terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Ani menghampirinya tanpa melihatnya dan terus menatap bukunya. Mbak Fani ini bertanya, "Gimana malam pertamanya? Sukses?" Ani menajamkan pandangannya padanya. Sinting, pikirnya dalam hati. Enteng sekali dia menanyakan tentang itu tanpa rasa cemburu ataupun kesal. Batinnya sekali lagi berkata, Ya begitulah, Mbak. Kamu kan ya pasti sudah tahu," kata si Ani menjawab pertanyaannya Mbak Fani. Ani duduk di kursi sebelahnya sambil memperhatikan keadaan sekitar. Banyak sekali macam-macam bunga mawar di sana. Sepertinya Mbak Fani menyukai mawar. Harumnya semerbak menjadi aroma terapi untuknya. Ani pun menghirup dalam-dalam, kemudian tersenyum. "Pokok kamu mau nurut sama Mas Tomo, hidupmu pasti enak," ujar Mbak Fani kemudian. "Aku kalau nggak demi orang tua aku, nggak bakalan mau, Mbak, jadi madunya kamu. Maaf loh," jawab si Ani dengan enteng. "Suatu saat kamu bakal merasakan jadi aku, seperti Mbak Tini dulu," tambahnya. "Loh, maksudnya Mbak Tini itu siapa, Mbak?" tanya si Ani ini selidik. "Mbak Tini itu istri pertamanya Mas Tomo," jawab Mbak Fani ini lugas. Kemudian Mbak Fani ini berdiri dan meninggalkan si Ani sendiri, tanpa penjelasan yang lebih pasti. Ani mencoba mencerna ucapan dari Mbak Fani. "Apa mungkin suatu saat Mas Tomo bakal menikah lagi ya? Siapa yang peduli? Oh, aku tidak menginginkannya. Hadirku di sini hanyalah sebagai pengganti bayaran utang ayah," pikirnya dalam hati. Kembali lagi ada. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Ani berada di kamar dan merasakan kerongkongannya telah kering. Dia beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di sana, Ani menemukan Mbok Ijah dan Mbak Warni. Dan saat Ani membuka kulkas, Ani ini melirik Mbak Warni sedang menata sesuatu di atas nampan. Ia pun tahu Ani memperhatikannya. Tingkahnya lalu menjadi sedikit canggung. Ani pun mendekatinya. Dia lihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air. Di situ ada jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. Ani termangu, lalu membuka percakapan. "Buat apa ini, Mbak War?" tanya si Ani penasaran. Mbok Ijah yang sedang mencuci tangan langsung menyahut. "Permintaan Pak Tomo itu, Mbak," kata Mbok Ijah. "Kok aneh-aneh gini sih?" ujar si Ani kembali. Mbak Warni segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Si Ani mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak. Ani ini melihat Mbak Warni ini berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Mbak Warni tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu, kemudian berlalu. Selang beberapa detik, engsel pintunya ini bergerak. Ani pun melihat Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja, dan dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. "Gak usah penasaran," ucap seseorang di belakang, mengagetkan si Ani. Ani pun menoleh dan menemukan Mbak Fani ada di sana. "Jangan
Jangan pakai tanya, Mas Tomo di situ ngapain? Anggap saja nggak ada apa-apa, kata Mbak Fani. Ani pun mengangguk. Meski penasaran, dia berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Kemudian di tengah malam, Ani terbangun, dikagetkan suara pintu berderi terbuka. Pak Tomo masuk dan segera merebahkan diri di sebelahnya. Ia menatap Ani sambil menyimpangkan selimut yang menutupinya. Kemudian memandangi tubuhnya dengan tatapan penuh nafsu. Ani hanya diam meliriknya. Kemudian dengan segera ia melakukan adegan yang menjijikkan itu di malam Jumat ini. Si Ani merasa jijik dengan dirinya sendiri yang hanya dijadikan budak nafsunya. Pelacur lebih tepatnya. Hampir tiap malam, si Tomo menggagahi Ani. Tak pernah bertanya apa si Ani mau atau tidak. Tak pernah pula dirasakan cinta dalam dirinya. Hanya nafsu dan birahi. Ya, tepat sekali kata itu. Pelacur. Singkat cerita, sudah 3 bulan Ani berada di rumah ini. Tak pernah Ani melihat Mas Tomo ini tidur di kamarnya Mbak Fani. Ani merasa malu karena telah merebut suami yang dicintainya. Si Ani pun tak pernah bertanya pada si Tomo kenapa dia melakukan ini. Kehidupan rumah tangga mereka hanya seperti rumah bordil. Hanya bertemu untuk melampiaskan nafsu semata, tanpa ada ikatan cinta yang menyatu. Hampir tiap bulan, Tomo dan Mbak Fani bertanya, apa si Ani ini sudah hamil? Ani penasaran, kenapa Mbak Fani begitu antusias dan tak menampakkan kekesalannya padanya. Malah ia bersemangat ingin agar si Ani segera mengandung. Berbagai cara dilakukannya, mulai dari memberikan si Ani ini kurma muda, jamu-jamuan untuk kesuburan, dan beberapa pil yang membuat si Ani ini enek. Kenapa dia tak ingin hamil sendiri ya? Anaknya kan cuma 3. Pak ia tak ingin menambah keturunan karena takut keseksiannya pudar. Aku tak berani bertanya, pikir si Ani dalam hatinya. Hingga suatu hari, siklus bulanannya terhenti. Hampir seminggu ini Ani merahasiakannya dari semua orang. Dia punya firasat yang buruk terhadap ini. Sebenarnya Ani tak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa ini. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin dia menolaknya. Minggu kedua, Tomo baru menyadarinya. Karena sewajarnya, suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Si Tomo ini sumringah saat Ani mengiyakan bahwa dia tak mendapati mensnya. Hari itu juga Mbak Fani ini mengajak si Ani ke rumah sakit untuk USG, memastikan kehamilannya. Saat melangkahkan kaki turun dari mobil, matanya Ani berbinar melihat lelaki di depan rumah sakit berseragam satpam melihat ke arahnya dengan tatapan matanya. Ya, dia adalah Ridwan, lelaki yang dicintainya dan harus ditinggalkan demi baktinya si Ani pada ayahnya. Ingin rasanya Ani ini memeluknya dan membenamkan wajahnya pada dadanya yang bidang untuk menumpahkan segala kerinduannya. Ani berusaha tegar melewatinya di depan pintu. Ridwan menatapnya lekat-lekat sejak dia turun dari mobil sampai masuk rumah sakit. Namun Ani pura-pura tak memperhatikannya. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandungannya sudah berumur 3 minggu. Ani juga melihatnya di layar. Meski tidak menginginkan, seketika Ani luluh saat menatap benihnya sendiri. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ijah dan Mbak Warni selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali Ani ini melihat ada apa di dalamnya. Kenapa mereka dilarang ke sana? Akan tetapi, melihat pintunya saja, nyalinya si Ani ini sudah menciut. Takut akan sesuatu yang entah apa. Ani bertanya pada Mbok Ijah, kenapa Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Mbok Ijah pun bercerita bahwa dulu Mbak Dini, istri pertamanya Tomo, sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali, dan semuanya hilang. Begitu pula dengan Mbak Fani. Katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir cuma Dika saja. Hilang gimana sih Mbok? Maksudnya gimana? Keguguran gitu tak? Tanya si Ani heran. Mbok Ijah pun menjawab, ya
udah hilang gitu aja, Mbak," kata Mbok Ija. Lalu Ani memandang Mbok Ija dan Mbak Warni bergantian, tak mengerti maksud mereka. Seketika Ani ini mengelus pelan-pelan perutnya, takut mengalami hal yang sama dengan mereka. Kemudian Ani melangkahkan kakinya untuk kembali ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, Ani melihat pintunya sedikit terbuka. Dia coba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Ani belum berani mengintip. Dengan perlahan, Ani mengarahkan kupingnya ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungnya. Samar-samar, Ani mendengar suara. Lalu dia tajamkan pendengarannya. Seperti terdengar suara erangan dan desahan di sana. Erangan itu semakin mengeras terdengar. Bersamanya Ani mendengar suara seperti monyet. "Masa sih di dalam rumah ada monyet?" batin si Ani. Ani pun semakin mendekatkan telinga, sehingga pintunya yang tersentuh bahunya terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya pun berderit membuat si Ani kaget. Seketika itu pula kepala Tomo menyembul dari dalam. "Apain kamu ini?" tanyanya dengan nada tinggi. Ani beringsut mundur dan menundukkan kepala. Sekilas Ani melirik si Tomo seperti dia lihat waktu pertama di sini. Hanya mengenakan celana kolor pendek hitam saja. Aku tidak sengaja, Mas," jawab si Ani terbata-bata. "Jangan sekali-kali lagi kamu ingin tahu di sini ada apa. Bukan urusanmu." Ani gemetar karena selama di rumah ini belum pernah sama sekali si Tomo membentaknya seperti itu. Segera Ani pun berlari menuju kamar dan menumpahkannya di bantalnya. Ani ingin segera pulang. Kehamilannya sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Tiap cek ke dokter, Ani selalu bersemangat karena di sana dia akan bertemu dengan si Ridwan. Meski hanya sepersekian detik saja, Ani sudah berani membalas senyumannya. Dia pun terlihat bahagia melihat Ani setiap bulannya. Semenjak bulan keempat, Ani sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimnya ini. Dia bahagia karena Tuhan telah menitipkannya padanya. Dia ingin seperti Ken Dedes yang melahirkan putra-putra dan kelak menjadi raja-raja di tanah Jawa. Dan dia, si Ani, menjadi perempuan sejati. Meski tak dicintai suaminya, setidaknya akan ada yang membuatnya bahagia. Tak sabar rasanya menanti bagaimana rupa buah hatinya kelak. Seharian ini, si Tomo berada dalam kamar pribadinya itu. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari. Tapi kali ini tidak. Bahkan sejak pagi, Mbok Ija dan Mbak Warni seperti super sibuk. Masak banyak dan mempersiapkan banyak jajan, seperti sedang akan ada hajatan. Ani sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat si Tomo membentaknya kala itu, dan membuatnya mengurungkan niatnya. "Ini buat hajatanmu, soalnya sudah 7 bulan, kata Mbak Fani saat melihat si Ani melamun di dapur. "Hajatan gimana, Mbak? Kok tidak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan nggak ngerti apa-apa," jawab si Ani ketus. "Aku kan sudah pernah bilang, kalau kamu ini pengen hidup enak, harus nurut sama Mas Tomo," ujarnya dalam nada tinggi. Ani hanya diam membuang muka dari hadapannya. Si Ani ini jelas tahu bahwa ada yang tak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh pada si Tomo? Hanya karena uang mereka rela jadi budak, bahkan istrinya sendiri. Malam ini, semua makanan sudah disajikan di atas tampah besar. Semua dijajar rapi oleh Mbok Ija dan Mbak Warni di depan pintu kamar pribadinya Mas Tomo. Entah, hasrat penasarannya Ani sudah menghilang. Ani bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ini. Tiba-tiba kepalanya terasa berat. Dia rebahkan dirinya di bantal dan dengan segera terlelap. Dalam tidurnya, Ani bermimpi berada di suatu tempat yang luas, dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Ani mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana dia berada. Tak ada siapapun yang bisa dia tanyai. Tiba-tiba, Ani mendengar suara gemersak daun di sampingnya. Dia pun menoleh mencari sumber suara itu. Ani memberanikan diri untuk mendekatinya.
Saat dia sibakkan dedaunan yang menjulur panjang itu, Ani terperanjat kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih ke botak. Payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengelurkan tangannya yang panjang itu, lalu memegang perutnya. Jangan. Ani mencoba melepaskan tangannya dari perutnya, tapi tak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulnya. Tangan panjangnya melingkar membelit-belit ke tubuhnya, hingga dia tak bisa bergerak lagi. Ani menangis sejadi-jadinya sambil terus berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Sepertinya semua sia-sia, karena tak ada seorang pun di sini. Perlahan, wajahnya mendekat ke perutnya Ani. Kemudian dengan cepat menjilatinya dengan lidah panjang kasarnya. Ani merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutnya seperti dikoyak-koyak tanpa belas kasihan. Rasa sakit itu semakin menjalar memenuhi tubuhnya. Nyeri hampir di seluruh persendiannya. Ani tak kuat lagi berdiri. Tubuhnya lemas. Tapi makhluk itu tetap menjilati perutnya sambil menegakkan badannya agar lebih leluasa. Ani merasakan perutnya kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, Ani meliriknya ke bawah. Makhluk itu kemudian menengadah, mendangak. Mulutnya masih penuh darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafas Ani pun tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Lalu, kemudian, gelap seketika. Ani tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat meraba-raba perutnya. "Oh tidak, perutku menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas Tomo, mas. Seketika si Tomo ini masuk ke kamarnya Ani dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di sampingnya. "Kenapa?" tanyanya. Sambil menangis dia tarik tangannya Tomo ke perutnya. "Anakmu hilang, mas. Anakmu hilang." Ani pun terisak menangis memandangnya. Tapi si Tomo ini malah tersenyum bahagia. Ani terdiam sejenak. "Oh, kamu malah senang sih, mas?" tanya Ani heran. "Sudah, tenang saja. Besok pagi kamu diantar Mbak Fani ke rumah sakit ya, biar dicek," jawabnya enteng. Ani terdiam melongo menatapnya. Tangisannya terhenti. Dia melirik pandangannya di depan pintu. Di sana, Ani menemukan Mbak Fani dan Dika berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada. Mereka tersenyum. Ani ini bingung. Kenapa semua orang terlihat bahagia? "Sudah, tidurlah lagi. Ini masih malam," kata si Tomo sembari meninggalkan Ani keluar kamar, diikuti oleh Mbak Fani dan si Dika. Ani termangu dalam diam, sambil terisak. Dia mengelus perut ratanya ini. "Kemana kamu, nak?" ucapnya dalam hati. Dan tanpa diketahui oleh Ani, si Tomo ini berada di kamar pribadinya, dan dia telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya, tanpa peduli si Ani yang sangat terpukul. Paginya, mereka pun berangkat ke rumah sakit. Saat turun dari mobil, Ani melihat Ridwan menatapnya dengan pandangan penuh heran. Berkali-kali dia melihat perutnya Ani seperti ingin tahu. Ani hanya meliriknya tanpa ekspresi. Saat di USG, dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik dan bayinya sehat, tiba-tiba hari ini tak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahimnya Ani. Bahkan dinding rahimnya ini bersih. Tak seperti orang keguguran yang harus melakukan kuret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter pun menanyakan apakah si Ani ini merasakan sakit atau apa sebelumnya. Namun saat hendak menceritakan mimpinya Ani, Mbak Feni menyela pembicaraan dengan berkata, "Iya dok, kemarin Ani bilang perutnya sakit luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi," katanya sambil mencubit pahanya Ani. Si Ani menelan ludah, kemudian mengiyakannya. Dokter itu hanya mengangguk. Kemudian
menuliskan sebuah resep untuknya. Setelahnya mereka pun keluar. Ani duduk di kursi panjang depan loket, menunggu Mbak Fani menebus obat. Tiba-tiba dia melihat Ridwan menatapnya dari kaca luar. Wajahnya teduh menenangkannya. Ia berjalan menghampiri Ani. Tak henti, Ani ini menatapnya. Wajahnya yang manis dengan dagu yang sigar jambe mengingatkannya pada cintanya Ani dulu. Kemudian, si Ridwan ini duduk di sampingnya. "Kamu sudah melahirkan Taan?" tanya si Ridwan melirik padanya. Ani menggeleng, kemudian menjawab, "Anakku hilang, Mas. Aku ndak ngerti." "Hilang gimana?" tanya si Ridwan. Ani masih terus menggeleng sambil menggigit bibirnya. "Tapi kamu sehat kan?" tanyanya sekali lagi. Ani mengangguk. Matanya hampir basah melihat si Ridwan ini berada di sampingnya. Ingin rasanya dia mengungkapkan segala keresahan padanya. Saat itu juga Mbak Fani berdiri di hadapan mereka berdua, lalu menarik tangannya Ani. Dan Ani segera berdiri dan mengikutinya keluar. "Kamu kenal tak sama satpam itu, An?" tanya Mbak Fani. "Bekas pacarku, Mbak," jawab si Ani lugas tanpa berpikir. Mbak Fani kaget menoleh menatapnya, tapi tetap berjalan beriringan dengan Ani. Hari-hari Ani lalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang diidam-idamkan. Tiap 2 hari sekali, ibunya Ani menjenguknya untuk memastikan keadaannya. "Udah Taan, jangan sedih-sedih terus. Besok insya Allah kamu bakal dapat gantinya," kata ibunya sambil membelai lembut rambutnya. Ani tersenyum dan mengangguk. "Iya Bu, insya Allah Ani sudah ikhlas, mohon doanya ya." "Ayah, gimana kabarnya Bu?" "Ayahmu ya tetap kayak gitu, ndak bisa berhenti. Tiap malam pulang mabuk. Wegah aku. Omo ya gitu juga. Bapakmu itu selalu dikucuri duit dan makin gak karu-karuan saja," kata ibu sebel. "Sabar Bu, doain saja biar ayah cepat dapat hidayah." Ibu tersenyum dan mengangguk, kemudian berpamitan pulang. Malam ini, Ani duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Hatinya masih sakit, mengingat janinnya yang hilang entah kemana. Bahkan, dia belum sempat membayangkan bagaimana rasanya memegang tangan mungilnya. Saat pandangannya menatap lurus pohon mangga di depan, Ani melihat siluet bayangan seseorang. Dia tajamkan pandangannya. Siluet itu bersembunyi di balik pohon. Tangannya terlihat kecil memeluk batang pohon. Tapi, apa yang melingkar itu? Itu kuku atau apa? Lalu tiba-tiba, matanya makhluk itu mengintip mengawasi Ani. Matanya merah dan menyala. Tak bisa Ani melihat wajahnya. Hanya ada bayangan hitam saja. "Siapa yang ada di situ malam-malam begini?" tanya Ani dalam hati. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya, sambil terus menatap si Ani dengan senyuman menyeringai. Jantung Ani ini lalu berdegup kencang, tatkala mereka ini saling berpandangan. Hingga saat sorot lampu mengenai, Ani melihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tak masuk akal. Mana ada binatang seperti itu? Rambut tubuhnya tak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Keringat si Ani kemudian mengucur dari dahi. Tubuhnya kaku. Makhluk itu kemudian berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba, Ani teringat mimpinya malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasnya mulai memburu. Berkali-kali, Ani menelan ludah. Ani mulai sedikit mundur dari jendela, kemudian dengan cepat menutup kasar gorden di kamarnya. Dia lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding sebelah jendela, sambil mengatur nafas. Dadanya terasa sesak, bahkan dia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Perlahan, Ani mengintip kembali keadaan di luar. Dengan hati-hati, dia lirikkan matanya sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Ani menghela nafas lega.
Ngintip apa? Hah? Ani kaget memegang dada. Tanpa disadari Mbak Fani sudah berada di depannya. Anu mbak, saya kok melihat monyet, tapi aneh, mengerikan gitu, kata Ani sambil bergidik ngeri. Emang mencari kamu, soalnya sudah hafal baumu. Jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. Maksudnya mbak, tanya si Ani kebingungan. Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Tiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti diserahkan monyet itu buat tumbal. Kalau umurnya sudah sampai 7 bulan, ya gantinya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua. Hah? Apa? Kata si Ani kaget. Ya, makhluk yang kamu temui di mimpi itu ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi. Ani menutup mulutnya tak percaya. Jadi Mas Tomo di dalam kamar itu buat melayani monyet itu mbak? Mbak Fani mengangguk. Kemudian si Ani merasa jijik memegang kemaluannya sendiri dari luar. Perutnya langsung mual, tapi Ani tahu. Kemudian dia teringat Dika. Loh, tapi Dika kok selamat mbak? Mbak Fani kemudian menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini, istri pertamanya Tomo, yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Nah, semua sudah sesuai rencana. Karena akhirnya mereka berdua ini hamil berbarengan. Mbak Tini istri pertama dan Mbak Fani istri kedua. Hingga memasuki kandungan ke-7 bulan, Mas Tomo berkhianat kepada Mbak Tini. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup dan anaknya Tini dijadikan tumbal karena si Tomo ini telah jatuh cinta pada Mbak Fani. Mbak Tini marah luar biasa hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. Habis punya anak Dika itu, aku ya hamil lagi 3 kali. Ya, 3-3-nya dibuat tumbal, kata Mbak Fani. Jadi kamu nyuruh Mas Tomo nikah sama aku biar bisa menumbalkan anakku, Mbak? Si Fani ini menggeleng, kemudian mengangguk. Ani tak mengerti maksudnya. Aslinya aku ya ogah berbagi suami. Tapi umurku ini sudah 37. Aku sudah sampai premenopause, udah gak subur. Jadi dokter sudah menyatakan kalau aku gak bisa hamil lagi. Ya Allah Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini? Tanya si Ani. Mbak Fani menggeleng sekali lagi. Aku yang gak tahu An. Aslinya aku sudah capek. Tapi aku yang gak pengen hidup miskin. Sejak nikah sama Mas Tomo, hidupku enak, semuanya keturutan. Ani menghempaskan dirinya sendiri berjongkok di lantai. Sambil memegang kepala, air matanya menetes. Mbak Fani mengikutinya berjongkok, kemudian memeluknya. Sudah dijalani saja An. Kita sudah terlanjur nyebur gak bisa naik. Akhirnya mereka pun saling berpelukan, meratapi nasib yang entah sampai kapan akan berakhir. 6 bulan sejak kehilangan anak pertamanya Ani, akhirnya dia bisa hamil kembali. Kali ini, Ani tak sebahagia dulu karena sudah tahu akhir dari riwayat bayinya nanti. Bahkan, si Ani sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Seperti biasa, Tomo bahagia mendengarnya. Tapi tidak dengan Ani. Hatinya yang pernah terluka, awalnya takkan pernah pudar dan membekas sampai kapanpun. Ani lalu memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta dengannya, agar tak rela menumbalkan anaknya nanti. Ani membuat dirinya yang selama ini cuek, membalikkan semua fakta yang ada. Dia tumpahkan seluruh perhatiannya pada si Tomo. Apapun dia lakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik padanya. Mbak Fani mulai curiga dan tak suka. Ia sering memergoki Ani bercanda dan bermanja-manja pada si Tomo. Ani tak peduli. Yang dia mau hanya satu, menyelamatkan bayinya. Hingga saat usia kandungannya 6 bulan, Ani memohon padanya. Si Tomo terlihat mulai bimbang mengingat beberapa bulan ini ia perlahan mencintainya. Emangnya gak ada cara lain, Tamas? Kata si Ani.
Tomo menggeleng sambil menyesap kopi. Mereka berada di belakang rumah, menikmati indahnya purnama. Dilihat di atas sana, Mbak Fani memperhatikan mereka berdua dari jendela kamarnya. Wajahnya penuh dengan kecemburuan. Saat Ani meliriknya, dengan segera ia memalingkan muka dengan geram. Sayup-sayup, Ani mendengar gesekan dedaunan di sampingnya Tomo. Tiba-tiba, bau apek dan amis menyeruak di sekitarnya. Ani mengernyitkan dahi dan mempertajam pandangannya. Sesaat, dadanya ini sesak melihat kembali penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana, menatap Tomo dengan pandangan mengerikan. Ani tercekat diam tak berkedip. Tomo melihatnya bingung. "Kamu kenapa di sini?" tanya si Tomo kepada makhluk itu. Ani tetap diam, tidak menggeser pandangannya. Ia mengikuti arah matanya, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Makhluk itu seperti mengucapkan sesuatu, tapi si Ani tak bisa membacanya. Tomo terlihat begitu tegang, bibirnya gemetaran sambil mengangguk. Setelah melihat Tomo mengangguk, makhluk itu pergi begitu saja. "Bicara apa itu tadi, Mas?" tanya si Ani seketika. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu mau menumbalkan bayimu," kata si Tomo. "Terus gimana, Mas? Kamu gak ingin punya anak dariku tak?" kata si Ani. Tomo menyesap kopinya sekali lagi. Ani melihat lehernya bergerak lambat saat meneguk kopi hitam itu, seperti menahan sesuatu. "Lihat saja besok. Aku sendiri bingung," katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Tomo melihat Ani sesaat, kemudian membelai rambut panjangnya. Ani pun melirik rambutnya si Tomo yang sudah mulai memutih di sisi telinganya. Usianya memang tak muda, tetapi masih terlihat gagah dan wibawa. Namun sulit baginya untuk jatuh cinta padanya. Bayangan si Ridwan terus saja terlintas saat Ani menatapnya. Keesokan harinya, Ani membantu Mbak Warni di dapur. Dia kemudian mendengar suara Tomo berteriak-teriak. Di ruang tamu, terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Prang! Mbak Warni menatap Ani seakan bertanya. Dan dijawab oleh Ani dengan mengendikkan bahunya. Segera Ani mencuci tangannya hendak ke depan mencari tahu. Lalu Mbok Ijah tergopoh-gopoh masuk ke dapur membawa pecahan kaca, kemudian membuangnya ke sampah. "Ada apa, Mbok?" tanya si Ani pada Mbok Ijah. Nggak tahu, An. Setauku, pendengaranku, kayaknya ada masalah di toko," jawabnya sembari bergegas membawa sapu dan pergi. Segera Ani mengikuti Mbok Ijah ke ruang tamu. Dia melihat meja besar dari kaca sudah terpecah belah berantakan. Di sampingnya dia melihat tongkat golf tergeletak. Mungkin tongkat ini yang dipakai menghancurkan meja. Dia kemudian menemukan Tomo di kursi sofa, sedang terduduk sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya, sembari menyilangkan dada. Saat melihat Ani, dengan segera ia menyambar rambutnya dan menjambaknya. "Ini ya akibat perbuatanmu. Orang enak apa kamu di sini, ha?" Si Ani meringis menahan sakit dan mencoba menarik tangan Mbak Fani ini agar melepas rambutnya. Tomo hanya diam memandang mereka tanpa membelanya. "Aku salah apa, Mbak? Salah apa, Mbak?" tanya si Ani sambil terus menahan kesakitannya. Mbak Fani semakin mengencangkan tarikannya. Ampun, Mbak, sakit. "Gara-gara kamu ini membuat Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaannya Mas Tomo kacau. Monyet itu nggak bakal main-main, bakal menghabiskan bersih harta kita kalau nggak nurut sama dia," jawabnya berapi-api. Tomo berdiri, kemudian menarik tangan Mbak Fani. Mbak Fani pun melepaskannya. Ani lega memegang kepalanya sambil terus meringis. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. "Gak usah menyalahkan dia. Seharusnya kamu mikir, siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini? Kamu kan yang minta. Sekarang ya jangan salahkan.
kalau aku sampai tertarik si Madu ini? Jawabnya Tomo dengan lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan suaminya. Dia lihat matanya mulai berkaca-kaca. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai. Lemas. Ia terdiam menatap lantai dengan pandangan kosong. Ani melihat air matanya mulai merembes. Si Tomo tak mempedulikannya dan segera pergi meninggalkan mereka. Boyja segera mendekati mereka, meraih Mbak Fani untuk berdiri, kemudian mendudukkannya di sofa. Ani tetap berdiri, tak merubah posisinya. Maafin Mbak, aku cuma ingin menyelamatkan bayiku saja, gak ada maksud lain, kata si Ani sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi aslinya yang salah itu yo Mas Tomo. Kalau nggak gara-gara dia pakai pesugihan buat monyet itu, ya nggak bakal panjang begini. Kita ini cuma korban nih. Boja segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani, meninggalkan mereka berdua. Aku bakal keluar dari rumah ini, Mbak. Aku nggak pengen merusak hubunganmu sama Mas Tomo, kata si Ani. Loh, jangan. Aku masih butuh kamu, An, timbalnya. Aku sudah nggak mau hidup kayak gini, Mbak. Jadi budak nafsu, terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan itu adalah uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri, tak cari kerjaan sendiri, meski dikit yang penting halal, jawab si Ani sekenanya. Mbak Fani kemudian berdiri, kemudian dengan segera menggampar pipinya Ani. Ani merasakan darah mengalir di ujung bibirnya. Terus, gak kamu pikirkan nasibku tak? Nasibnya Mas Tomo. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah, kata si Fani. Suruh nikah lagi toh Mbak, gampang kan? Jawab Ani sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirnya yang mulai terasa perih. Dia bereskan beberapa barang yang dibutuhkannya saja. Kemudian dengan segera keluar dari kamar. Saat membuka pintu, Ani mendapati Mas Tomo keheranan melihatnya menjinjing tas besar. Mau kemana? Aku pengen pulang, Mas. Sudah nggak betah aku di sini. Ani segera menyingkirkan tubuhnya yang dihadang oleh si Tomo. Lalu dia berjalan. Tomo mengikutinya dari belakang. An, jangan aneh-aneh kamu. Maaf banget, Mas. Minta pamit. Ani kemudian menarik dan mencium paksa tangannya dan segera berlalu. Ani melihat di ruang tamu Mbak Fani masih di sana, meliriknya sinis. Namun Ani tak mempedulikannya. Si Ani sudah muak dengan semuanya. Meski tak dapat dibungkiri, dia di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Tomo. HP keluaran terbaru selalu dia dapatkan. Sepatu, tas yang bernilai puluhan juta. Akan tetapi, semuanya tak menjamin kebahagiaannya. Ani sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaannya sendiri. Singkat cerita, Ani sampai di rumahnya sendiri. Ibunya terkaget melihat dia saat membuka pintu rumah. Tetapi ia paham sekali dengannya. Ani tak akan bercerita bila tidak ingin. Ibunya segera mengambil tas besar yang Ani jinjing, kemudian memampahnya masuk. Perutnya terasa kram. Ani segera duduk dan menelonjolkan kakinya, menarik nafas perlahan dan mencari ketenangan. Segera ibunya ke dapur dan kembali dengan secangkir teh lemon kesukaannya. Dia minum perlahan teh itu sambil sedikit meniupnya agar tidak kepanasan. Kalau capek, istirahat dulu saja di kamar. Tenangkan pikiranmu dulu. Kalau sudah siap, baru cerita sama ibu. Ani mengangguk dan tersenyum. Ia mengelus perutnya perlahan. Ibunya mengelus perutnya Ani perlahan. Ani merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sungguh, hanya ibu tempatnya berkeluh kesah. Assalamualaikum. Salam dari ayahnya yang dari luar. Ani terperangah melihat ayahnya memakai peci, baju koko dan sarung. Tak pernah dilihatnya seperti itu sejak Ani masih SMP. Saat Ani kecil, sebenarnya beliau adalah orang yang taat beribadah. Tapi setelah Ani ini masuk SMP, entah terbujuk setan mana, ia menjadi pemabuk dan pemain judi. Dan hari itu,
baru Ani melihat lagi sosok ayah yang dia rindukan. Waalaikumsalam. Ayah dari mana? Di musola, Nduk, ada acara khataman. Ani tersenyum haru bahagia. Perlahan ayahnya ini mendekati Ani dan melihat lekat-lekat wajahnya, lalu memegang sebelah kiri rahangnya yang membiru akibat tamparan Mbak Fani tadi. Kenapa ini? Tomota yang melakukan ini. Ani pun menggeleng. Ibu dan ayah saling memandang dengan heran. Kemudian Ani menghembuskan nafas. Lalu secara detail dia ceritakan semua yang terjadi di rumah itu. Mereka memandang Ani penuh ngeri, seolah tak percaya. Singkat cerita, malam ini Ani tidur dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi, tubuhnya berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin Ani sudah terbiasa tidur di rumah si Tomo yang ber-AC, sedangkan di rumahnya sendiri hanya ada kipas kecil di atas meja. Ani mencoba duduk dan mengibas-ibaskan bagian dada dasternya dan menguncir tinggi rambutnya. Namun masih tetap gerah. Dia sedikit mengomel dan memperbesar volume kecepatan kipas ke nomor yang ketiga. Tapi tetap saja panas. Mungkin karena terdengar suaranya yang menggerutu. Jadi ibunya masuk ke dalam kamar. Ngapain sih, Nduk? Gak bisa tidur tak? Tanya si ibu. Gerah banget, Bu. Jawab Ani sembari terus mengibaskan dasternya. Orang hamil besar ya emang gitu kan, Nak? Apa tak kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya Ani menggeleng. Ani memasang muka kesal. Ibu kok gitu sih? Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamarnya. Ya, kamu kan sudah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya cuma pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil udah kedua kali lagi. Ya jelas kan, mulai ada rasa meski sedikit. Ani menggelengkan kepalanya. Aku belum bisa melupakan Ridwan, Bu. Ya, aku hamil kan emang tujuannya Tomo buat tumbal. Ibunya duduk di sampingnya dan menghembuskan nafas berat. Udah cobaanmu, Nak. Ya, gimana lagi? Tiba-tiba perutnya Ani terasa panas dan kaku. Ani berusaha menahannya, tapi tetap terasa panas. Aduh, Bu, panas ini perutku, Bu. Aduh. Seketika ibunya ini panik. Ia mengusap-ngusap perutnya Ani. Bu, sumpah, panas, Bu, panas. Ani terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian, secepatnya ibunya berlari ke dapur, mengambil air es dan kain. Segera ibunya ini menyibak dasternya Ani dan mengoleskannya perlahan. Tiba-tiba, Ani melihat di luar jendela. Monyet itu melihatnya dengan tatapan dendam. Ani terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menarik Ani, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka. Bu, itu Bu, monyet itu Bu, monyet di situ. Ani menunjuk jendela sambil terus meracau sakit. Mana sih, Nduk? Ibu gak lihat apa-apa. Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamnya. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tak bisa. Dengan segera ibu mengusap perutnya lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Ani melihat monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah. Monyet itu semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit, rasa panas di perutnya sudah mulai menghilang. Ani melihat monyet itu pun sudah tidak ada. Segera, Ani memeluk erat tubuh ibunya, menangis di pundaknya. Ani bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang, masih tetap ada di dalam perutnya. Namun, satu yang mengganjal, bagaimana nasibnya Tomo? Di sisi lain, di malam yang sama, sebelum kejadian monyet datang di kamarnya Ani, Tomo ini memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena Ani tak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi, ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan kejayaan. Tono duduk bersila di depan tampah besar dengan berbagai bunga dan jajanan pasar, lilin, dan kemenyan telah ia nyalakan.
Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tidak seperti malam saat Ani dan Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Tomo terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajah lancip hidung bangir, dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat panjang dan begitu harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo tersenyum nakal. Inilah yang dirindukannya tiap malam. Tomo selalu siap melayani dan memuaskannya. "Sembah sujud saya, Ndoro Putri," katanya sembari sujud di hadapan istri gaibnya itu. Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku nggak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. "Ampun Doro, Ani sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya." Hah? Kamu mau membohongi aku ya? Saat Tomo mengintip dari balik sujudnya itu, ia gemetar bukan main. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah amis dan apek, khas binatang buas. Tomo terduduk lemas, hampir tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal tak beraturan. Tangan lembut makhluk Ndoro Putri itu berubah menjadi panjang, keriput dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat tak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja ia tak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan, pandangan si Tomo kabur, samar dan hilang. Singkat cerita, Tomo terbangun, melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Tomo tersenyum bahagia. Jelas dalam pikirannya, Ndoro Putri sudah berhasil mengambil janinnya si Ani. Tiba-tiba, suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Tomo kemudian berdiri melangkah untuk membuka pintu. Di situ ditemukannya Mbok Ijah dengan kekhawatiran yang luar biasa. Anu Pak, itu Mas Dika," katanya terbata-bata. Segera Mbok Ijah melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Fani yang menangis histeris di dalam kamar itu, yang mana Fani ini memeluk Dika yang saat itu tubuhnya kaku, matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo melangkah mendekati keduanya. Ia memegang tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya tak bergerak sedikit pun. Jantung Tomo terasa berhenti berdetak. Ia tak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. "Gara-gara kamu Mas, semua ini puas kamu membunuh anakmu sendiri." Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kekesalannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya, harta yang ia dapat tak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya itu. Ia, Tomo ini memang beberapa kali punya anak. Tetapi kan sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya hilang. Hingga tak pernah sekalipun ia menyesalinya, karena memang tak pernah bertemu dengan mereka. Tapi ini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasih. Sungguh tak pernah Tomo merasakan sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan Tini dan juga Fani, bahkan si Ani saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Air mata Tomo tumpah ruah dalam pelukannya di tubuh Dika. Ia menangis sejadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul kemudian ikut menghambur, saling berpeluk pada tubuh kaku Dika. Di keesokan harinya, Ani yang sedang di dapur bersama ibunya dikejutkan oleh kedatangan Mbok Ijah yang menangis terseduh-seduh. Ani dan ibunya pun mengajak masuk dan mendudukkannya. "Ada apa, Mbok?" Mbok Ijah tetap tenggelam dalam tangisnya.
Sambil terisak, ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Bo Ijah sangat terpukul karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dia dengan cara yang sungguh tidak wajar. Udah tahu kan, Bo, kamu rasanya kehilangan anak. Bo Ijah mengangguk mengiyakan. Lalu Bo Ijah memeluk Ani dengan penuh kesedihan, larut dalam tangis yang meringis. Terus sekarang gimana lagi? Apa mau diteruskan lagi kelakuannya Mas Tomo itu? Tanya si Ani. Kayaknya Pak Tomo juga shock, Mbak. Orangnya begitu menyesal. Ya udah, mudah-mudahan saja segera sadar, Mbok. Timpal ibunya Ani menutup perbincangan mereka. Sebulan setelah kematian Dika, Tomo kemudian datang menemui Ani. Saat di depan rumah, dia melihat ayah Ani terlibat adu mulut dengan Tomo, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya, keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. Sudah cukup. Kamu ganggu anakku, cukup. Bakal kurawat sendiri calon cucuku, gak usah kesini-kesini lagi. Sudah cukup kamu ganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku. Gak usah kesini-kesini lagi. Bentak ayahnya Ani pada Tomo berapi-api. Justru aku kesini ini mau pamit sama anak dan istriku, jawab Tomo tak kalah emosi. Ani yang berada di dalam kamar sudah tak tahan lagi. Segera dia menemui Tomo di ruang tamu. Pamit mau kemana? Tomo menolehkan pandangannya pada Ani seketika. Ia langsung meraih tangannya dan menggenggam erat. Aku titip anakku ya, tolong dirawat yang baik. Bakal tak akhiri semuanya nanti malam. Ani mengernyitkan dahi, kemudian menarik tangannya. Katamu gak ada cara buat mengakhiri, gimana ini? Tomo tersenyum. Sudah ada cara terakhir, lihat saja nanti malam. Setelahnya Tomo ini meminta maaf pada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinangan air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anaknya kelak. Ani jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah, seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Singkat cerita, tengah malam, Tomo sudah melakukan ritual pemanggilan seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti, tapi sang monyet Ndoro Putri belum juga datang. Masih di dalam kamar pribadinya, Tomo terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam lebih menunggu, sang monyet baru datang dengan wujud ayu dengan segala keanggunannya. Kenapa kamu panggil aku? Bukannya masih sebulan yang lalu saya sudah mendapatkan anakmu. Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo ini berkata, Ndoro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini. Sudah yakin sampai di sini saja? Tomo mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini si Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abadi dari sang monyet. Mendekatlah, ucap sang monyet itu. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya, mendekat ke hadapan Ndoro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Ndoro Putri memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Tomo sudah tak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam menatap istri gaibnya, menampakkan wujud aslinya. Tangannya memegang kepalanya seketika memanjang.
Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Tomo menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh menyeramkan dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar, dan taring yang runcing memanjang, seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang, apapun yang terjadi. Tomo, mulai detik ini, aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini, rohmu harus jadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasadnya yang sudah menjadi hakku. Ucap jelas makhluk monyet itu. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Tomo berteriak kencang karena seperti merasakan sakit yang teramat sangat, kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih, seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga. Tetapi tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk, tubuhnya melemah, jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit sudah pasti. Darahnya seperti diperas lalu dipompa ke atas, seakan panas menjalari seluruh tubuh. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut, sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Si Fanny berlari ke arahnya sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun, semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru dengan mata melotot, seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering, seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh. Di peluknya tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa itu. Sungguh mengerikan, tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ijah, Mbak Warni, Pak Satpam, Pak Supir dan tukang kebunnya menghambur masuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua berjingkat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan menyayat hati. Keesokan harinya, Ani sudah berada di rumah Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Ani melihat Fanny masih shock. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa padanya. Namun, Fanny hanya diam saja, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja apa yang dialami Mbak Fanny sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan 2 orang yang dicintainya. Entah setelahnya ia akan hidup seperti apa dan untuk apa. Singkat cerita, 2 bulan setelah kepergian Tomo, akhirnya Ani bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Bayi itu perempuan, cantik dan sehat. Tak henti-hentinya Ani mengucap syukur bahagia. Ani begitu terharu atas apa yang dilakukan Mas Tomo untuknya dan anaknya. Tomo rela memberikan dirinya agar anaknya bisa hidup. Meski Ani tahu bagaimana nanti anaknya bisa tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Ibu dan ayahnya terlihat bahagia menimang-nimang cucunya di gendongan ibunya. Ani tersenyum melihat ayah yang telah benar-benar berubah. Dia terharu sehingga air matanya tak berhenti memaksa keluar. Saat keadaan mengharukan itu, tiba-tiba Ridwan masuk ke ruangannya dan tersenyum melihat putrinya Ani. Ia memintanya dari ibuku, kemudian menggendongnya dengan amat hati-hati. Kemudian berkata, "Aku siap jadi ayahmu, nak," kata si Ridwan. Kalimat itu sungguh membuat air mata Ani semakin tumpah ruah. Ayah dan ibunya pun tersenyum bahagia menatap Ani, kemudian saling berpelukan. Di saat itu, tanpa sengaja Ani melihat sekelebat bayangan di jendela. Dijelaskan pandangannya beberapa detik. Astaga, itu adalah monyet. Dia hanya menyunggingkan senyum,
kemudian hilang tanpa bayangan. Selesai.